Setelah kita mempelajari cara mengatur posisi subjek melalui komposisi, sekarang kita akan membahas teknik yang lebih spesifik untuk mengunci perhatian penonton, yaitu framing. Sesuai namanya, framing adalah teknik membingkai subjek di dalam foto dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada di sekitar kita. Apa fungsi utama dari teknik ini? Mengarahkan perhatian. Framing bekerja seperti penunjuk jalan. Ia memastikan mata siapapun yang melihat foto tersebut langsung menuju ke subjek utama tanpa teralihkan. Mengisolasi subjek. Dengan teknik ini, kita bisa memisahkan subjek dari latar belakang yang mungkin terlalu ramai atau membingungkan. Menciptakan kedalaman. Framing memberikan kesan dimensi atau depth pada foto, sehingga hasil potret kalian tidak terlihat datar dan lebih bercerita. Intinya, framing bukan hanya soal menaruh subjek di tengah, tapi soal bagaimana kita menggunakan lingkungan sekitar untuk mengepung subjek agar fokus visualnya menjadi sangat kuat dan bermakna. Dalam fotografi potret, kita juga harus menentukan seberapa banyak bagian tubuh subjek yang akan masuk ke dalam bingkai. Ini yang sering kita sebut sebagai shot size. Ada 3 jenis utama yang paling sering digunakan. Pertama, close up, fokus wajah. Framing ini memfokuskan kamera sepenuhnya pada area wajah hingga bahu. Gunakan teknik ini jika kalian ingin menonjolkan ekspresi detail, tatapan mata, atau emosi yang sangat mendalam dari subjek. Kedua, medium shot, setengah badan. Di sini, kita membingkai subjek dari pinggang hingga kepala. Ini adalah jenis framing yang paling populer karena memberikan keseimbangan. Kita tetap bisa melihat ekspresi wajah, namun juga bisa melihat gerak tubuh, gesture, dan pakaian subjek. Ketiga, full body, seluruh tubuh. Framing ini mengambil seluruh tubuh subjek dari ujung kepala hingga ujung kaki. Teknik ini sangat berguna jika kalian ingin memperlihatkan hubungan antara subjek dengan lingkungan di sekitarnya, atau saat gaya berpakaian, fashion, menjadi poin penting dalam foto tersebut. Satu hal yang perlu kalian sadari, keputusan kalian dalam menentukan batas bingkai, framing, akan mengubah cara penonton merasakan foto tersebut. Framing bukan sekadar teknis memotong gambar, tapi tentang membangun koneksi. Ada 3 hal utama yang dipengaruhi oleh pilihan framing kalian. Penekanan ekspresi wajah. Semakin sempit atau dekat framing yang kalian gunakan, seperti close up, semakin kuat detail ekspresi yang tertangkap. Kerutan dahi atau binar mata akan menjadi bahasa utama foto tersebut. Bahasa tubuh subjek. Saat kalian menggunakan framing yang lebih lebar, kalian memberi ruang bagi bahasa tubuh. Posisi tangan, kemiringan bahu, dan gaya berdiri akan ikut bercerita tentang karakter subjek. Hubungan emosional. Framing yang dekat menciptakan kesan intim dan personal, seolah penonton berada sangat dekat dengan subjek. Sebaliknya, framing luas memberi jarak dan kesan ruang yang lebih lega. Kesimpulannya, gunakan framing untuk mengarahkan perasaan penonton. Jika kalian ingin penonton merasakan empati yang dalam, mendekatlah pada ekspresi wajahnya. Terakhir, agar foto kalian terlihat profesional, hindarilah beberapa kesalahan umum yang sering merusak estetika potret. Kepala terpotong, hati-hati dengan batas atas bingkai. Memotong bagian atas kepala secara tidak sengaja akan membuat foto terlihat sesak dan tidak rapi. Terlalu banyak ruang kosong, jangan menyisakan ruang di atas kepala, headroom, secara berlebihan. Hal ini akan membuat subjek terlihat tenggelam dan skala foto menjadi tidak seimbang. Subjek tidak jelas, hindari framing yang terlalu luas tanpa arah. Jika penonton masih harus mencari di mana subjek utamanya, berarti bingkai kalian gagal mengunci fokus visual. Kesimpulannya, kesalahan ini biasanya terjadi karena kita kurang peka terhadap batas bingkai. Selalu cek kembali tepi foto kalian sebelum menekan tombol shutter untuk memastikan komposisi tetap nyaman dilihat dan estetik. Agar lebih terbayang, mari kita bandingkan 2 situasi saat kalian memotret teman di kampus. Situasi pertama, tanpa framing yang baik. Bayangkan teman kalian berdiri di tengah area terbuka. Kalian langsung memotretnya begitu saja. Hasilnya, di belakang subjek ada orang lalu lalang, motor parkir, tiang listrik, hingga banner pengumuman yang mencolok. Akibatnya, orang yang melihat foto kalian akan bingung karena mata mereka teralihkan oleh keramaian di latar belakang. Subjek kalian pun kehilangan pesonanya. Situasi kedua, menggunakan framing yang baik. Sekarang, coba ubah posisi. Mintalah teman kalian berdiri di antara 2 daun pintu atau tepat di tengah bingkai jendela. Di sini, pintu atau jendela tersebut berfungsi sebagai bingkai alami. Elemen bangunan tersebut secara otomatis menutup gangguan di kiri kanan dan mengunci pandangan orang. Hasilnya, mata penonton akan secara otomatis langsung menuju ke wajah teman kalian. Itulah inti dari framing. Bukan sekadar memotret orang, tapi bagaimana kita menggunakan objek di sekitar untuk membungkus subjek agar ia menjadi satu-satunya pusat perhatian. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa bagi estetika foto kalian.
Sebagai penutup materi framing, kita bisa menyimpulkan bahwa teknik ini adalah cara kita mengontrol pandangan penonton. Dengan memanfaatkan elemen di sekitar, kita memastikan subjek tetap menjadi bintang utama dalam foto. Ada 4 peran kunci framing dalam fotografi potret. Mengarahkan fokus, memastikan mata penonton langsung tertuju pada wajah atau ekspresi subjek. Pemisah visual, membantu subjek tampil menonjol dan tidak menyatu dengan latar belakang. Eliminasi gangguan, secara cerdas menutupi elemen-elemen yang tidak perlu di dalam foto agar terlihat lebih rapi. Memperkuat makna, memberikan dimensi dan kekuatan visual yang membuat foto kalian terlihat lebih profesional. Ingat, foto yang bagus bukan hanya tentang siapa yang kalian potret, tapi bagaimana kalian membingkai subjek tersebut agar ceritanya sampai ke penonton. Sebagai ringkasan akhir, pemilihan framing sangat menentukan bagaimana emosi subjek tersampaikan. Ekspresi versus karakter. Gunakan close-up untuk menonjolkan detail ekspresi wajah, atau gunakan medium full body jika ingin memperlihatkan bahasa tubuh dan karakter subjek secara utuh. Ketelitian visual. Hindari kesalahan sepele seperti kepala yang terpotong atau ruang kosong, headroom yang berlebihan. Kesalahan-kesalahan ini bisa merusak estetika dan membuat foto terlihat amatir. Hasil akhir. Foto yang memiliki framing tepat akan terasa lebih fokus, kuat, dan komunikatif. Sebagai penutup materi hari ini, mari kita rangkum 3 fondasi utama yang membuat sebuah foto potret menjadi luar biasa. Pencahayaan adalah kunci untuk membangun mood dan kualitas visual foto. Komposisi, cara kita mengatur keseimbangan agar mata penonton fokus pada titik yang tepat. Framing, teknik membingkai untuk memastikan subjek utama benar-benar menonjol. Intinya, fotografi potret bukan hanya soal memotret wajah, tapi soal menangkap karakter dan ekspresi. Ketiga teknik ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika kalian mampu memadukan cahaya, komposisi, dan framing dengan baik, maka foto yang kalian hasilkan akan menjadi karya yang estetis, bermakna, dan profesional.